Coba saudara-saudara perhatikan akun Instagramnya Australia resmi. Federasi Sepak Bola Australia itu bahkan sama sekali tidak memposting keberhasilan mereka juara Piala AFF U16. Sementara akun Twitternya itu juga hanya menampilkan foto-foto seadanya. Ini yang saya salut saudara-saudara, yang saya salut. Mereka tidak terlalu euforia, mereka tidak terlalu bergembira hanya juara di AFF level junior pula. Nah, ini kan beda sekali dengan di negara Konoha, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara adil, secara jujur, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, Piala AFF U16 itu sudah berakhir, saudara-saudara. Sudah berakhir dengan hasil kemenangan Australia. Australia mengalahkan Thailand 8-7 adu penalti, saudara-saudara, setelah bermain imbang 1-1. Wah, ini selamatlah. Selamat untuk Australia, selamat untuk Thailand, dan selamat juga untuk Indonesia yang akhirnya menjadi peringkat ketiga. Menempati peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 setelah mengalahkan Vietnam 5-0, saudara-saudara. Penampilan Indonesia itu sebenarnya bagus lah. Bagus waktu melawan Vietnam, waktu melawan Australia, waktu maupun 3 pertandingan kualifikasi di fase grup, saudara-saudara. Luar biasa bagus. Begitu pula Australia itu juga bermain cukup bagus, menunjukkan kualitasnya, bermain sebagai sebuah tim yang memang benar-benar bule. Tim-tim bule secara fisik, secara postur mereka bagus. Thailand itu juga bermain cukup bagus, saudara-saudara. Thailand bermain cukup bagus. Mereka seperti biasalah, karakter Thailand itu bermain cepat, bermain efektif, bermain efisien, dan itu sudah terjadi hasilnya seperti itu. Dan sekarang semua pemain U16 Asia Tenggara ini akan bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U17, saudara-saudara. U17. Yang menarik adalah Australia, juara Piala AFF U16 2024 ini akan kembali bertemu Indonesia di pertandingan yang digelar pada Oktober 2024 di Kuwait, saudara-saudara, tuan rumahnya. Dan Indonesia akan tergabung bersama Kuwait. Ya tentu saja Kuwait, tuan rumahnya Kuwait, kemudian Mariana Utara dan Australia. Ini adalah pertandingan yang berat sekali, saudara-saudara, karena kita tahu Indonesia dikalahkan Australia di Solo. Lewat penampilan yang lumayan lah, 10 pemain Indonesia, kemudian Australia juga menjadi juara, dan nanti akan menjadi walaupun Indonesia menargetkan kemenangan melawan Australia, kemungkinan sih agak berat, saudara-saudara. Ya mungkin skor imbang lah. Kita nggak usah terlalu terlalu besar kepala atau sesumbar. Kita realistis saja bisa menahan imbang Australia nanti di Kuwait, itu sudah hasil bagus. Sehingga kita harus berharap lolos dari jalur peringkat kedua terbaik, saudara-saudara. Karena juara grup itu nanti akan lolos. Kalau kita bisa menahan imbang Australia, saudara-saudara, nanti akan ada hitung-hitungan selisih gol. Kalau kita bisa cetak gol banyak lawan Mariana Utara atau Kuwait, ya potensi lolos besar, saudara-saudara. Tetapi kalau kita kalah, ya wassalam.
menarik bagi saya, saudara-saudara, dari kemenangan Australia ini, saudara-saudara, adalah respon orang-orang Australia, respon netizen Australia, respon asosiasi sepak bola Australia. Mereka terlihat sekali biasa-biasa saja, biasa saja. Beda dengan negara Konoha, negara Wakanda yang terlalu euforia ketika ada pertandingan di level junior, level RT, level RW, level kecamatan. Mereka heboh sekali. Tetapi di Australia itu tidak sekali, saudara. Kita lihat saja, saudara-saudara, di Instagram nih ya. Kita lihat nih, saya perlihatkan contohnya. Ini mereka sama sekali tidak ada pembahasan tentang Piala AFF U16, saudara-saudara. Sejak hari pertama bahkan sama sekali tidak ada. Bahkan ketika ada heboh-heboh Indonesia, si Erick Thohir protes karena Australia selebrasi berlebihan. Di semifinal juga mereka biasa-biasa aja. Justru yang mereka posting adalah foto-foto tim nasional senior, saudara-saudara. Foto-foto tim nasional senior, aktivitas mereka, gambar-gambar pemain abort mereka yang baru saja dikontrak klub di Inggris sana. Itu mereka biasa-biasa aja. Coba lihat, saudara-saudara, perhatikan. Itu kan tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali pemberitaan. Bahkan sama sekali nol, saudara. Nol. Tidak ada satupun postingan tentang Piala AFF U16, saudara-saudara. Yang ada justru yaitu tadi pembagian grup di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, saudara-saudara, di mana Australia akan kembali tergabung dengan Indonesia, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Bahrain, dengan Arab Saudi, dengan... Sementara di Twitter, saudara-saudara, di X, itu juga sejak awal juga tidak ada pemberitaan berlebihan. Mereka tidak ada postingan sejak awal ya, tidak ada postingan berlebihan, tidak ada postingan tentang Piala AFF U16, tidak ada menit ke menit, detik ke menit, komentari live juga tidak ada. Yang ada justru ketika mereka menjalani pertandingan final, hasil pertandingan. Itu saja, mereka menampilkan hasil pertandingan adu penalti 7-7 dengan gambar seperti itu. Kemudian setelah itu foto-foto perayaan, dan itu pun mereka posting mungkin berapa jam ya? Beberapa jam setelah pertandingan itu berakhir, saudara-saudara. Jadi jedanya lama dan mereka biasa saja, saudara-saudara. Itu coba lihat, saudara-saudara, perhatikan. Postingannya kan hanya begitu saja. Ini kan beda sekali dengan negara Konoha, beda sekali dengan negara Wakanda, yang segala sesuatunya harus menjadi euforia, yang segala sesuatunya diperlakukan seperti sebuah pertandingan final Piala Dunia. Sehingga heboh sekali, dan netizennya juga, komentarnya juga sedikit sekali, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan. Bahkan hanya ada, justru yang ada dari akun-akun Indonesia. Termasuk komentator gadungan. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari mereka. Itu begitu, mereka biasa saja memperlakukan turnamen sekelas Piala Ciki. Mereka biasa saja memperlakukan turnamen di level junior. Ini kita bisa belajar bahwa level Australia itu ya sudah tidak lagi menganggap Asia Tenggara sebagai tujuan. Tidak, mereka hanya menganggap Asia Tenggara, ASEAN, AFF itu sebagai ajang uji coba, pemanasan, iseng-iseng berhadiah. Juara ya alhamdulillah, tidak juga tidak masalah. Ya, itu yang harus kita belajar. Dan mereka sudah berpikir fokus jangka panjang, fokus ke level senior. Level junior itu, saudara-saudara, dimanapun di seluruh dunia itu pada hakikatnya adalah development, pengembangan. Tidak usah pemain junior itu dibebani target juara, dan tidak usah pula kompetisi level junior itu dirayakan sebegitu heboh seperti yang ada di negara Konoha, seperti yang ada di negara Wakanda, sampai juara di level U16 pun diundang datang ke televisi menghadap presiden Republik mana? Presiden, kemudian diarak keliling kota, kemudian diberikan penghargaan bonus yang jumlahnya luar biasa. Itu berbahaya karena akan mematikan karir pemain. Pemain itu kan ini masih muda, anak-anak ini ya biarkan mereka berkembang. Yang paling penting itu di anak-anak muda ini mereka bermain sepak bola dengan benar, bermain sportif, bermain fair play, kemudian menerapkan taktik dan strategi yang diberikan pelatih dengan baik, bermain fun, gembira. Itu yang paling penting.
piala, kemenangan, gelar juara itu datang dengan sendirinya ketika mereka bermain dengan gembira, ketika mereka bermain dengan sungguh-sungguh, ketika mereka menjalankan semua instruksi pelatih, ketika mereka menendang bola, mengumpan, kemudian mengheading bola dengan benar. Itu bukan sebagai tujuan. Inilah yang harus kita pelajari dari Australia, bagaimana mereka memperlakukan turnamen di level ASEAN dan turnamen di level junior, saudara-saudara. Ini menurut saya harus dicontoh. Jangan lagi adalah kita sepak bola kita cuma karena juara U16, U19 atau di level AFF itu kita euforia seolah-olah ini dunia menjadi milik kita. Heboh di mana-mana. Jangan, nggak usah, biasa-biasa saja, karena masa depan anak-anak ini panjang, saudara-saudara. Masa depan mereka akan panjang sekali. Ini saudara-saudara, dalam hal ini saya sependapat dengan pelatih timnas kita U16, Nova Arianto, dalam sesi konferensi pers, saudara-saudara, setelah pertandingan melawan Vietnam, setelah kemenangan melawan Vietnam. Nova Arianto ini mengatakan yang menurut saya itu bagus sekali, dan itu harus menjadikan pelajaran juga, harus diinspirasi oleh pelatih-pelatih Indonesia pada umumnya, pelatih-pelatih lokal di junior maupun di senior ya, pelatih lokal ini dia bagus. Dia mengatakan begini, sejak awal memang tidak menjadikan Piala AFF sebagai tujuan, tidak. Dan dia juga mengatakan meminta pemain untuk merayakannya, ya sudah selesai hari itu saja. Besok euforia itu harus dihentikan, dan dia minta pemain untuk fokus, karena bagi dia ini, dia mengatakan seperti itu, tujuan pemain-pemain ini bukan di Piala AFF ini, tetapi di timnas senior. Tujuan mereka adalah lolos nanti menjadi pemain senior, menjadi bintang tim nasional Indonesia senior di masa depan. Itu tujuannya. Dan dia juga meminta bahwa sejak awal memang sudah fokus untuk ke kualifikasi Piala Asia U17. Itu dia fokus di situ. Jadi bagi dia pertandingan Piala AFF ini ya hanya sebatas uji coba sajalah. Uji coba hanya sebatas pemanis, dan itu menurut saya bagus. Dan dia sudah merancang program latihan, kemudian uji coba dengan tim-tim yang punya kualitas lebih berat, tim-tim yang lebih besar untuk tampil sebelum kualifikasi Piala Asia U17 diselenggarakan di Kuwait pada bulan Oktober nanti, saudara-saudara. Dia sudah menyerahkan program itu kepada PSSI, termasuk mencari pemain-pemain baru yang sebelumnya belum sempat dipantau. Apakah itu pemain lokal, pemain dari kompetisi lokal, maupun pemain dari kompetisi luar, termasuk juga pemain-pemain diaspora, saudara-saudara. Dan dia juga tidak menutup kemungkinan pemain yang kemarin sudah dicoret itu bisa dipanggil lagi, tergantung. Semuanya akan tergantung daripada hasil seleksi, hasil pemantauan pemain itu di kompetisi. Jadi ini menurut saya sebuah pemikiran yang progresif, yang berbeda dari pelatih-pelatih lokal Indonesia pada umumnya, yang menjadikan Piala AFF itu sebagai tujuan. Walaupun itu di level U16, di level U19, di level U22, di level junior lah. Jadi ini progresif lah menurut saya, dan kita harus dukung pandangan pelatih seperti Nova Arianto ini, sudah. Saya, saudara-saudara, di negara-negara sepak bola yang sudah maju sana, tim junior itu tidak terlalu mendapatkan porsi pemberitaan yang berlebihan, tidak terlalu mendapatkan porsi siaran langsung kehebohan, euforia, tidak, saudara-saudara. Biasa saja mereka. Bahkan stadion-stadion di Eropa sana, di Eropa maupun di Amerika Selatan, maupun di negara-negara yang Asia yang besar seperti Jepang, Korea, Cina, Saudi, Iran, segala macam itu, kalau pertandingan level junior itu ya stadionnya ya kecil saja, stadion kecil, dan tidak ada penonton yang hadir, sehingga pemain itu benar-benar dia bertanding fokus. Beda dengan di Konoha ya, sekali lagi ya, Konoha dan Wakanda, saudara. Jadi itu karena Karena junior itu hakikatnya adalah pengembangan, development. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu, development. Belum tentu nanti pemain yang sekarang ini nanti akan terus lanjut ke level senior. Belum tentu mereka nanti akan sukses di level senior. Tidak, saudara-saudara. Itu sudah banyak sekali contoh kasus. Di Indonesia aja ada itu pemain Madura United, Jaja, Hugo Gomez. Itu dulu dia ikut Piala Dunia U17 atau U19 dengan Brasil. Tetapi pada akhirnya karirnya kan nggak bisa sampai tembus ke AC Milan atau ke Juventus atau ke Manchester United, kan tidak. Mereka berhenti di Madura United. Dan itu kasus seperti itu banyak sekali di internasional. Dulu ada pemain di Brasil namanya Ganso, pemain seangkatan
siapa ya? Seangkatan Neymar atau seangkatan siapa? Itu juga karirnya sekarang sudah nggak ada walaupun waktu juniornya jago. Sekarang ada di Brasil itu ada Endrick. Endrick itu masih usia 16 atau usia 15 itu sudah main di tim nasional, tapi kan itu nanti belum tentu ke depannya dia lanjut. Jadi junior itu pada hakikatnya adalah pengembangan, development. Tidak usah mereka diberi beban yang berlebihan, tidak usah. Kalau perlu sih menurut saya tidak usah diberikan perhatian, sorot media, pemberitaan itu nggak perlu, karena itu justru akan membuat mereka star syndrome. Saudara-saudara ingat generasinya Bagas-Bagus itu pada kemana sekarang? Hanya ada beberapa yang kemudian lanjut, seperti si Bagas sendiri, kemudian si kipernya Hernando. Selebihnya kan sudah hilang tenggelam. Kemudian yang kemarin dulu di generasinya Evan Dimas itu, kalau saudara-saudara ingat itu kan semuanya pada hilang. Bahkan Evan Dimas pun sudah tidak lagi cemerlang, walaupun pemain seangkatan dia, Wang Hechan, sukses di Wolverhampton Wanderers. Jadi saudara-saudara, tentu saja saya harus mendukung pernyataannya Nova Arianto. Kalau ada pelatih seperti Nova Arianto harus kita dukung lah. Kita dukung karena dia benar-benar melihat bahwa ya tujuan utamanya bukan di level AFF. Tujuannya adalah pemain junior itu main di tim nasional senior, membawa tim nasional senior tampil di Piala Dunia, membawa tim nasional senior menjuarai Piala Asia. Itu tujuannya, bukan sekedar berhenti di level 16, di level 17, di level 19, di level 20, di level SEA Games, Asian Games. Bukan, tetapi level yang jauh lebih tinggi, dan itu bagus. Dan saya rasa itu akan bisa dicapai oleh Nova Arianto kalau kita melihat apa yang dia kerjakan bersama tim nasional U16 selama ini. Kalau saudara lihat, itu pelatih yang menurut saya cukup punya prospek lah. Cukup punya prospek, dia belajar banyak dari Sintayong, dia melihat cara Sintayong mengelola tim, dia melihat pelatih ini dia bermain bukan hanya berdasarkan yang dia suka, tetapi dia memperhatikan taktik dan strategi. Variasinya itu beragam. Dia melihat lawan main seperti apa, maka dia akan melakukan kontra strateginya. Itu yang saya lihat dari Nova Arianto. Ini mirip dengan Sintayong, saudara-saudara. Mirip dengan Sintayong karena memang ya dia muridnya Sintayong, jadi asistennya Sintayong. Jadi wajar kalau dia melakukan itu. Itu bagus. Itu bagus karena selama ini yang kita kenal tim nasional Indonesia di level junior, senior, khususnya kalau di pelatih lokal itu monoton. Formasi 4-3-3 ya sudah, 4-3-3 itu terus main dari awal sampai akhir. Lawannya main seperti apa dia nggak peduli, 4-3-3, 4-3-3 atau 4-4-2 atau 3-5-2 itu akan seperti itu, dan itu sangat membosankan dan sangat mudah dibaca. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalau sudah tidak punya jalan, melakukan pelanggaran. Itu dan saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita analisis tentang tim nasional U16, Piala AFF U16 yang baru saja berakhir, yang baru saja diselenggarakan di Solo, di Stadion Manahan, saudara-saudara, dengan menghasilkan Australia sebagai juara setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 8-7 setelah bermain imbang 1-1. Wah, 1-1 selama waktu normal, kemudian adu penalti dan Australia menjadi juara. Kemudian Indonesia memastikan diri menjadi peringkat ketiga setelah mengalahkan Vietnam 5-0, saudara-saudara. Setelah mengalahkan 5-0, dan sekarang semuanya akan kembali ke lapangan latihan untuk bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 bulan Oktober, saudara-saudara. Dan Indonesia akan tergabung bersama Kuwait, bersama Australia, saudara-saudara. Jadi Indonesia nanti akan melawan juara Piala AFF. Juara Piala AFF U16 tahun 2024 ini, saudara-saudara. Melawan Kuwait, kemudian melawan Kepulauan Mariana, dan pertandingannya tidak lagi digelar di Indonesia, tetapi digelar di Kuwait. Kuwait sebagai tuan rumah, dan ini menurut saya bagus karena tidak harus selalu pertandingan itu Indonesia menjadi tuan rumah. Nggak
ada gunanya kalau selalu menjadi tuan rumah, saudara-saudara. Pemasukan juga nggak dapat karena nggak mungkin ada supporter lawan datang. Kemudian ya hanya lokal-lokal sajalah. Kemudian secara mental juga pemain tidak terbiasa untuk bermain away. Nah, itu yang paling penting, dan agenda sudah disiapkan. Dan yang paling menarik saudara-saudara, yang paling menarik yang saya amati dari keberhasilan Australia ini saudara-saudara, respon mereka itu biasa-biasa saja. Respon mereka menjuarai Piala AFF itu biasa-biasa saja. Itu terbukti dari akun media sosial mereka yang biasa-biasa aja. Di Instagram bahkan sama sekali tidak ada postingan atau selebrasi atau apapun yang membahas tentang tim nasional U16 juara Piala AFF. Dingin-dingin saja, datar-datar saja. Mereka justru membahas tim nasional senior. Sementara di Twitter, saudara-saudara, di X itu hanya ada postingan ketika mereka bermain imbang, kemudian dia foto-foto selebrasi. Itu pun hanya sedikit, saudara-saudara. Hanya kalau nggak salah dua atau 3 postingan, saudara-saudara. Dan ya biasa saja, itu menunjukkan bahwa memang mentalitas Australia itu bukan mentalitas Asia Tenggara. Dan apalagi di level junior. Itu mereka serius di level senior dan sudah progres ke dunia, saudara-saudara. Jadi ini harus menjadi contoh untuk sepak bola di negeri Konoha. Di negeri Konoha yang segala sesuatunya selalu euforia. Euforia entah junior, senior, di level RT, level RW, level kelurahan, level kecamatan, selalu euforia. Akibatnya pemain nanti pada akhirnya menjadi terbebani. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!